Shalom. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul di rumahnya. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya Tuhan, mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini kami berada sebagaimana kami ada semuanya karena kasih anugerah-Mu Bapa. Saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan setiap kami, ampuni setiap pelanggaran dan kesalahan kami. Biar pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa-Mu yang Allah Kudus di dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita kasih sama-sama pujian ini. Tiada pernah ku ragukan Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak
setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu, kami telah dimenangkan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, buat setiap pengorbanan-Mu dalam setiap kami. Kami bersyukur hari ini, jika kami masih bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, semuanya hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang masih belum sampai di tempat ini. Apapun keberadaan mereka saat ini, Engkau yang Maha Tahu. Kau mengantarkan setiap langkah-langkah kaki mereka untuk boleh datang ke rumah-Mu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kuasai seisi ruangan ini ya Allah Roh Kudus oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
hidup. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa atas setiap kehidupan kami Bapa. Sebab itu kami memuji-muji dan menyembah. Terima kasih. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus terus memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Kami mau tetap tinggal, diam, duduk di hadapan-Mu ya Yesus. Syaraya darabaya Bapa. Akan sama-sama sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku.
pujian syukur hanya bagi Yesus di tempat maha tinggi. Kami serahkan pemberitaan firman hari ini. Kami serahkan kuasa dan mujizat berkarya atas tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Menjelang siang, kami percaya hari ini sungguh kita diberkati Tuhan. Kita percaya? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, Roh Kudus, beracara dan berkarya saat ini. Baik, kita baca firman Tuhan hari ini di dalam Petrus Satu Petrus 2 ayat 9. Satu Petrus 2 ayat 9. Sudah dapat semua? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ingin garis bawahin perbuatan-perbuatan yang besar. Kenapa? Ada perkataan yang spektakuler ada di sini. Bagaimana Yesus dulu membangkitkan orang mati? Bagaimana dulu Yesus membuat mujizat? Air dirubah menjadi anggur. Itu perbuatan-perbuatan yang spektakuler. Tapi sesudah Yesus naik ke surga, Rasul Petrus berkata kepada kita yang ada di GBI Taman Eden pagi hari ini, baik yang ada nonton di YouTube, firman Tuhan berkata hari ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dipilih itu berarti spesial di mata Tuhan. Pengikut anak-anak Tuhan itu bukan sembarangan, bukan gampangan. Terbukti di sini kita, saya dan saudara dipilih. Wow, dipilih ya, bukan sembarangan. Saya katakan sekali lagi di tempat ini, saudara dan saya dipilih, terpilih. Saya buat satu analogi. Sekarang ini anak-anak SMA begitu dia mau masuk kuliah, pasti dia mau universitas yang terfavorit. Belum tentu terpilih. Tapi bagi yang terpilih, pasti. Bagi siswa-siswa yang terpilih mendapatkan universitas yang terbaik bagi menurut pola pikirnya, menurut keilmuannya, dia akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Tapi hari ini itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan.
Saudara dan saya sudah dipilih sejak dari dalam kandungan ibu kita. Wow. Untuk apa dipilih? Kan ada sangkutannya. Untuk apa dipilih? Teruskan kita baca. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, terus umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya dan saudara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Haleluya. Perbuatan-perbuatan besar apa sih Pak Tom? Nah, itu kan pertanyaannya. Bagi semua orang-orang anak-anak Tuhan, tidak banyak, bukan tidak ya, banyak tidak mengerti betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa Tuhan kita itu. Hanya sebatas Tuhan ya Tuhan. Cerita besarnya hanya sebatas Tuhan di atas KTP. Makanya kalau hanya sekedar Tuhan di atas KTP, maka tidak ada perbuatan-perbuatan besar di sana. Luar biasa. Saya kadang-kadang bingung melihat Tuhan itu benar. Kemarin selesai saya susun semua ini, saya tanya Tuhan, Roh Kudus apa besok? Gak ada. Sampai pagi gak, sampai saya tidur gak ada. Tadi pagi, Tuhan apa Roh Kudus? Ini kalau nggak, ya udah nggak ada, pujian terus, gitulah ya. Terus begitu saya ambil handuk, saya mau mandi, Tuhan bilang begini, Tom, kau punya identitas apa? Wih, hari ini aku jadi gembala Pak Tuhan, jadi gembala ini, apa namanya? Punya legalitas daripada Tuhan ini, gitu kan? Firman Tuhan hari ini. Jadi apa Tuhan? Aku bilang, aku ini hari ini bawa firman Tuhan. Kalau nggak ada pertolongan Roh Kudus, bingung ini. Tuhan bilang apa? Yang luar biasanya. Tuhan bilang begini. Kamu punya KTP enggak? Ya punya Tuhan, dan gitu kan. Aku ambil KTP ini Tuhan. Aku cari-cari dulu dompet kita di mana. Rupanya di motor. Mau masuk kamar mandi, ini KTP Tuhan. Oke. Apa itu artinya? Identitas diri. Jadi perikop firman Tuhan hari ini adalah dalam tahun perkenanan ini harus ada identitas diri. Dalam tahun perkenanan ini identitas diri harus jelas. Ke kiri apa ke kanan? Itu kata hamba Abraham untuk menjemput calon istri daripada siapa? Ishak. Supaya dia tahu ke kiri apa ke kanan. Harus ada jelas identitasnya. Bisa apa tidak? Mau apa tidak? Itu yang jelas. Jadi hari ini adalah judul perikop firman Tuhan. Di dalam tahun perkenanan ini harus ada identitas diri. Baik. Kalau kita sudah punya identitas diri, seperti apa identitas diri kita di hadapan Tuhan? Berarti ada dua identitas diri kita. Sekali kita punya KTP, itu di bumi. Sekali kita punya identitas KTP. Kedua, harus kita punya identitas sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai di sini tadi katanya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Wow, itulah identitas kita yang sesungguhnya. Supaya apa? Perbuatan-perbuatan ajaib bisa
kita lakukan. Harus ada dulu identitasnya ya. Kalau tidak ada identitasnya, tidak akan mungkin dia bisa berbuat seperti Yesus lakukan. Karena Yesus punya identitas dari Bapa Surgawi. Bapa bilang, turunlah aku. Dan sekarang Yesus berkata, aku sudah memberikan Roh Kudus kepadamu. Perbuatlah itu menjadi identitas diri. Berarti kalau kita sudah menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, harus punya Roh Kudus sebagai identitas saya dan saudara. Pertanyaannya, Pak Tom, kalau nggak punya Roh Kudus gimana? Nah, saya tidak akan berkata pasti iya, di atas iya, dan tidak di atas tidak. Orang yang belum penuh Roh Kudus tidak ada identitasnya di dalam surga yang mulia. Keras ya. Sekali lagi saya tegaskan, orang yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat belum cukup. Orang yang sudah mempunyai Roh Kudus, berbahasa rohlah, itulah identitas orang Kristen yang sesungguhnya. Bukan mengaku Yesus juru selamat saja. Tidak gampang. Kenapa? Karena Roh Kuduslah sebagai penolong. Bukan Yesus lagi sebagai penolong kita, tapi Roh Kudus Tuhan berikan sebagai penolong atas kehidupan kita. Karena Yesus sudah di sorga, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Yesus sendiri itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Tapi Yesus bilang, aku akan berikan penolong atas kehidupan. Kepada siapa? Orang yang percaya. Bukan orang yang mengaku Yesus juru selamatku. No, tidak berlaku. Harus punya identitas diri, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Karena Yesus sudah berikan. Kalau kita sudah kepenuhan Roh Kudus, maka perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus. Terus, yang telah memanggil saya dan saudara keluar dari dosa-dosa maut, dosa-dosa dunia, kegelapan demi kegelapan. Kita sudah keluar dari sana karena kita sudah diberikan satu identitas, kerajaan sorga, Roh Kudus yang manis. Wow, luar biasa. Dan kita sudah masuk kepada terangnya yang ajaib. Wow. Haleluya. Saya tegaskan sekali lagi. Identitas orang Kristen yang biasa-biasa saja tidak ada gunanya. Biar kita gereja 107 hari sehari, 7 hari seminggu kita beribadah, menyumbang gereja. Saya percaya itu baik. Tapi lebih baiklah kalau saudara dan saya punya identitas surga yang ajaib, yang datangnya daripada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berat ya. Kita harus berat karena kita sudah mulai belajar. Kalau seandainya anak-anak tadi sudah 2 tahun sudah harus berjalan. Jadi harus berat. Saya juga nggak tahu kenapa ini dikasih Tuhan. Karena Tuhan bilang, kamu Tom harus punya identitas. Wow, maksudnya identitas apa Tuhan? Ya punya identitas. Jangan kau ngikut-ngikut aku nggak punya identitas.
Kemanapun kau pergi, identitasmu harus ada. Wow, ngeri banget nih. Jadi gak sembarangan ikut Tuhan, nggak gampangan ikut Tuhan. Ayo ke gereja, yuk ke gereja. Bapak dan mamaku gereja, ya ayo gereja. Boleh, sah-sah saja. Yang sesungguhnya Tuhan minta bagi orang yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Raja, khususnya orang yang sudah dewasa, yang sudah mengenal firman Tuhan, yang sudah membaca, yang sudah bisa membaca firman Tuhan, yang sudah mengartikan, yang Tuhan sudah berikan hikmat kepada kita. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Sesudah itu baru kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar atas kehidupan kita, atas pelayanan kita, atas keluarga kita. Karena kita sudah punya identitas, yaitu kepenuhan oleh Roh Kudus. Terus bagaimana orang yang tidak punya kepenuhan Roh Kudus, Pak Tom? Itu urusan Tuhan sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus adalah Roh, Allah adalah Roh. Barang siapa tidak menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, barang siapa tidak menyembah Dia di dalam roh, yang Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan, selesai. Makanya dibilangnya Tuhan, sempitlah jalan ke surga, enggak lebar, sempit, teramat sempit. Kenapa bisa sempit? Karena kita umat-umat Tuhan tidak ada dalam identitas yang Tuhan mau. Haleluya. Besok tambah kurang lagi kita punya yang nonton YouTube. Nggak apa-apa. Yang penting yang nonton YouTube tahu kebenaran firman Tuhan. Bayangkan saja, dari 200 turun jadi 70. Kemarin turun jadi 60. Nggak apa-apa, nggak penting itu. Yang penting firman Tuhan disampaikan. Waktunya Tuhan yang memulihkan kehidupan. Pasti mereka yang sudah dengar bertanya-tanya, iya apa enggak? Apa si Tom ini gila? Ada itu. Apa memang si Tom ini gila? Yang penting istri saya dan anak saya mengatakan saya nggak gila, itu saja. Kalau orang lain mengatakan saya gila, nggak apa-apa. Yang penting anak saya dan istri saya mengakui, oh papa masih baik, papa masih ganteng, papa masih punya Roh Kudus, nggak apa-apa. Artinya saya punya identitas, itu yang penting. Saya singgung sedikit biar waktunya ditambah sedikit nanti. Pak Tom, berarti orang yang sudah meninggal nanti itu di surga itu nanti Pak Tom dengan istri Pak Tom kenal nggak? Tidak. Tidak ada keluarga di sana. Kenapa? Karena kalau ada keluarga, kalau ada istri, kita bilang sama Roh Kudus itu istriku, aku mau tidur sama dia. Nggak boleh. Tugas kita di sana hanya mengangkat tangan, memuji menyembah Tuhan, tunduk sepenuhnya oleh pimpinan Roh. Tidak ada suami istri, tidak ada kakak, tidak ada mama di sana. Kalau saudara-saudara berkata nanti di surga itu punya punya istri, punya, nggak ada. Bohong itu. Itu hanya pemikiran dunia. Apalagi dia berkata di surga itu ada bidadari. No, tidak ada bidadari di surga. Yang ada adalah orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Itu ada. Jadi saya nanti di surga itu saya nggak kenal anak-anak saya, nggak kenal. Karena kenapa? Di Wahyu dia berkata, Tuhan memberikan satu kunci. Tuhan memberikan satu nama. Yang tahu hanya Tuhan dan saya itu apa namanya. Apakah itu namanya Tom Jones? Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Orang lain tidak tahu. Bagaimana dia memanggil kalau nggak tahu?
Oh, itu dulu apa? Tina di gereja kami WL dia. Nggak tahu lagi kita yang mana yang Tina, yang mana yang Seda, mana Matthew, nggak ada lagi di sana. Semua ada, takjub hanya kepada Yesus, dan Yesus yang tahu memanggil nama kita. Lainnya itu tidak ada. Karena sudah menjadi imamat yang rajani. Baik, kita lanjut lagi. Galatia 3. Galatia 3 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Inilah yang saya mau katakan tadi, bahwa identitas kita di bumi ada dua. Identitas kita selagi kita masih hidup itu KTP. Bahwa KTP-nya bernama laki-laki, bahwa KTP-nya bernama perempuan. Itulah hebatnya Donald Trump yang dilantik kemarin itu sebulan yang lalu. Di Amerika tidak ada gender-gender selain daripada Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Wow. Belum ada presiden yang berani seperti itu. Karena sudah banyak gender-gender sekarang ini. Bukan satu lagi, entah di mana saya nggak lupa, ada katanya 32 gender di negaranya. Saya nggak mau katakan negaranya, tapi 32 atau 18 gender. Oi, coba bayangin. Kita bikin 18 gender saja. Gender apa itu semua? Yang Tuhan ciptakan hanya 2 gender, Adam dan Hawa. Datang manusia yang sudah canggih ini, aku gender A, aku gender B, aku gender C, sampai 18 gender. Wow, luar biasa. Makanya, jadi yang ingin saya katakan di sini, apakah identitas mereka? Berarti Tuhan tidak kenal. Sekali lagi saya mau katakan, gender yang Tuhan ciptakan di Taman Eden hanya 2, Adam dan Hawa. Sekarang ini yang banyak gender-gendernya di negara, baik pun di Indonesia, dimanapun bentuknya, apakah mereka diakui Tuhan? Itu pertanyaannya. Dan saya mau katakan, Tuhan tidak kenal gender selain daripada Adam dan Hawa. Jadi kemana mereka, Pak Tom? Ke laut. Laut aja lah kita bikin, nggak usah neraka dulu. Ya laut juga tetap mati, megap. Hap, hap, hap. Haleluya. Karena kamu semua dibaptis dalam Kristus Yesus, itu adalah identitas orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis. Dibaptis apa? Dibaptis oleh Roh. Kenapa dibaptis oleh Roh? Supaya ada identitas kita. Identitas itu penting. Apakah sekarang ini kalau ada KTP, bisa nggak kita minta surat ke kelurahan? Bisa. Kenapa anak-anak yang belum berusia dewasa harus di apa itu namanya, sama orang tuanya? Karena dia belum dewasa. Karena dia belum dewasa.
maka dia harus ada identitas. Siapa identitasnya sebelum dia dewasa? Bapaknya dan mamanya. Sama. Kalau kita mau masuk surga, kalau tidak ada identitas kita, sekali lagi, kalau kita mau masuk surga, kalau tidak jelas identitas kita yang mana, identitas yang Tuhan tetapkan adalah aku adalah roh, maka kamu harus menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Terus, Pak Tom, kalau aku nggak punya bahasa roh, nggak bisa masuk surga, Pak Tom. Ya, ke laut lah. Apa boleh buat? Karena firman Tuhan berkata, Allah itu roh, Yesus itu roh. Dia tidak mengenal manusia di situ. Karena manusia kita, tubuh kita akan lenyap. Yang dia kenal adalah roh yang dia tanam dalam roh yang dia berikan kepada kita, itu yang dikenalnya. Makanya nanti begitu kita inna ilahi wa inna roji'un, roh itulah yang diambil. Roh itulah yang diangkat. Apakah masuk neraka? Apakah masuk surga? Roh itu seperti apa? Kehidupan kita itu sendiri. Secara roh, bukan secara jasmani. Bukan secara roh, bukan secara daging, tetapi secara roh. Berarti roh itu berbentuk tubuh kita, Pak Tom. Yes! Bukan kayak burung merpati. Ya, itu kan turun dari sorga. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi. Makanya dimanapun aku berada, Roh Kudus ada. Kan gak mungkin di sorga nanti itu seperti burung merpati saja semua. Begini-begini menyembah Tuhan. Kan gak mungkin. Itulah tubuh kemuliaan. Itu nanti, bukan sekarang. Tubuh kemuliaan itu sesudah kita inna ilahi wa inna raji'un, baru ada tubuh kemuliaan Tuhan Yesus datang. Ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Ingat, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan di sana. Di surga yang mulia tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, yang ada adalah roh. Jelas ya? Mantap ini firman Tuhan. Supaya kita punya mindset berubah terus. Semakin hari semakin maju di hadapan Tuhan. Bukan semakin stagnan. Bukan. Biarpun seperti ini keadaan kita nggak peduli itu keadaan. Yang kita peduli adalah 2 Korintus 5 ayat 7 pasti terjadi. Kalau kita punya identitas. Identitas kita apa? Kepenuhan roh. Jadi orang yang sudah kepenuhan roh mundur daripada kepenuhan roh itu sangat bahaya. Kenapa tidak ada laki-laki? Kenapa tidak ada perempuan di surga yang mulia? Karena di sini, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Wow, makanya tadi saya bilang, saya nanti nggak kenal. Begitu saya tutup mata, tidak ada lagi yang mengenal saya. Begitu saudara-saudara dipanggil Tuhan, saya pun tidak kenal lagi saudara, dan saudara tidak mengenal saya. Karena yang mengenal cuma satu. Secara jasmani kita saling mengenal, tapi secara roh hanya Yesus yang mengenal kita. Itulah nama yang Tuhan berikan. Orang yang layak masuk kerajaan surga, Tuhan berikan nama. Siapa yang tahu nama itu? Saya dan Sang Halif, Yesus Kristus Tuhan. Ada ayatnya Pak Tom? Ada. Di Wahyu. Satu ayat lagi kita baca di dalam Yohanes. Yohanes 1 ayat 12.
Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jelas ya? Saya pikir saya mau jelas ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang ya, yang menerima, yang mengaku, yang mempunyai identitas, diberinya kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, yang dahsyat, yang ajaib, seperti Yesus lakukan waktu dia pelayanan 3 tahun. Makanya perlu kepenuhan roh. Makanya orang yang di mana-mana berbahasa roh, orang melihat gila kali ini ya. Ada orang yang berdoa berbahasa roh di kamarnya, terus datang tamu. Ngapain dia ya? Kok doanya lama banget? Orang yang sudah kepenuhan roh, orang yang terus berbicara bahasa roh di dalam Kristus Yesus, dia tidak peduli dengan keadaan apapun. Dia hanya mau taat kepada Tuhan. Dia hanya minta tuntunan roh. Itu yang hebat. Manusia itulah yang harus kita tiru. Saya juga belajar untuk itu. Saudara dan saya harus belajar seperti itu. Tidak mengutamakan dunia, tidak mengutamakan apapun, tapi kita tetap belajar. Pak Tom, aku kan bekerja. Ya bekerja saja lah. Dalam bekerja bisa nggak berbahasa roh? Bisa. Mulut kita yang atur. Apalagi orang hanya duduk di depan komputer. Bahasa roh bisa. Selama bekerja bisa berbahasa roh. Kenapa tidak? Terkecuali guru ya. Ada spesial sedikit. Kalau guru ngoceh, nggak bisa. Tapi begitu duduk di kursi, boleh bahasa roh? Boleh. Yang ingin saya tegaskan di sini, jangan lupa identitas saudara. Siapa, dari mana saudara datang. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk mengenal lebih lagi siapa kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dari mana kami berasal dan siapa Allah yang kami sembah. Biarlah hari ini Tuhan setiap kami boleh lebih menyadari lagi Tuhan siapa kami di hadapan Tuhan. Bantu kami ya Roh Kudus untuk tetap boleh bertahan di dalam iman percaya kami, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Dikenapilah setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan pelayanan beliau. Diberikan kesehatan dan umur panjang, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan berlimpah atas kehidupan beliau. Akan keluarganya, anak cucunya diberkati Tuhan luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di dalamku
kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh di pertengahan menyelesaikan ibadah kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa Tuhan lewat doa ini bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintahan yang ada saat ini dari pusat sampai daerah Tuhan akan memimpin presiden di Indonesia ini Tuhan, serta jajarannya kami bawa. Biarlah Tuhan karuniakan hati yang takut akan Tuhan. Biar dalam pekerjaan mereka Tuhan, yang mereka lakukan dengan tanggung jawab, dengan jujur di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk penuaian jiwa-jiwa Tuhan di bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan terjadi anugerah keselamatan bagi orang Kedar Nebayot di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan atas mereka, sehingga mereka Tuhan mengenal Engkau satu-satunya juru selamat yang hidup dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bawa juga bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Biarlah Tuhan oleh kuasa Roh Kudus melawat mereka Tuhan. Biar mereka juga punya hati yang terbuka untuk Tuhan, yang mereka percaya satu-satunya Tuhan Yesus juru selamat dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kami lepaskan Tuhan salam atas umat pilihan-Mu bangsa Israel Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, jadilah kehendak-Mu di bangsa di dalam nama Yesus. Kami bawa lewat doa ini Tuhan, kota di mana kami tinggal, kota Depok. Biarlah Tuhan pemimpin yang ada saat ini di kota Depok, seluruh penduduknya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hati yang takut Tuhan di dalam nama Yesus. Biar kota Depok ini Tuhan di bawah pimpinan daripada wali kota, wakil wali kota, serta jajarannya Tuhan, maka rakyat kota Depok semakin sejahtera dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan, kami diberkati lewat firman-Mu, supaya kami tahu identitas kami di dalam Tuhan. Kami adalah anak Tuhan, kami adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Biarlah Tuhan, kami boleh pakai identitas kami di Tuhan Yesus. Kami memakai Tuhan Yesus dalam hidup kami. Maka Tuhan, kami di dalam hidup kami, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh melakukan perbuatan yang ajaib di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar firman ini termaterai di hati kami semuanya Tuhan yang mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa hamba-Mu Tuhan, Pak Tom yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai terus Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu, supaya banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, yang ragu-ragu imannya kepada Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu yang Tuhan anugerahi bagi hamba-Mu ini Tuhan, dia boleh sampaikan itu. Maka jiwa-jiwa umat-Mu semakin paham, mengerti akan firman-Mu, semakin mengerti Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Dan bertumbuh iman percaya kami lewat firman yang Kau tabutkan Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan berkati secara jasmani, rohani diberkati Tuhan lah Pak Tom, keluarganya, istri, anak-anak, cucu, mantu diberkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buatlah berhasil, beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk ibadah ini sudah boleh terjadi semua karena anugerah Tuhan. Bila doa kami Tuhan, permohonan kami mau serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Semakin
daripada sorga. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, Amin. ada di dalam kehidupan keluarga. Amin. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil Amin. untuk membawa berkat bagi keluarga. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Untuk tetap mendapatkan update ibadah ini, jangan lupa di like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.